menjadi fondasi keunggulan permainan setiap menginspirasi semangat juang setiap pemain. Yang kedua itu penerimaan bola passing. Teknik passing juga yang tepat adalah kunci untuk memulai serangan karena setiap permainan yang akurat memberikan fondasi yang kokoh bagi alur permainan tim. Biasanya orang yang dituntut untuk bisa passing itu libero, karena tugas libero itu memberi passing yang bagus kepada dosen sehingga dosen memberi umpan yang sangat baik untuk smash. Selanjutnya yaitu pengaturan bola voli atau setter. Dengan menguasai teknik setting, pemain dapat mengoper bola secara akurat kepada penyerang, menciptakan peluang serangan yang lebih tajam dan terstruktur. Yang kelima, serangan spike. Teknik spike yang efektif menggabungkan kekuatan, kecepatan dan kecepatan sehingga mampu menembus pertahanan lawan dan mengamankan poin ke tim. Biasanya kriteria pemain volley spike ini biasanya itu tingginya 170 ke atas, karena ketika tingginya sudah 170 ke atas itu lebih mempunyai power yang lebih bagus. Yang keenam yaitu servis yang kuat. Servis yang variatif dan penuh tenaga tidak hanya membuka jalan permainan, tapi juga menjadi senjata strategis untuk mengganggu ritme serangan sejak awal. Banyaknya contoh dan ciri-ciri servis yang kuat itu biasanya faktor utama ketika kita menginginkan servis yang kuat itu pola latihannya itu mengangkat besi barbel. Materi yang ketujuh itu pertahanan atau blok. Blok yang solid memerlukan koordinasi yang baik antara pemain dan timing yang tepat sehingga mampu menghentikan serangan lawan sehingga mencapai area yang berbahaya. Biasanya blocker ini bukan libero ya, tapi permainan yang di depan biasanya closer, middle blocker sama spike. Yang ke-8 yaitu teknik atau penyelamatan bola. Kecepatan dan respon yang sigap dalam melakukan lead, memastikan bahwa setiap serangan lawan dapat diantisipasi menjaga bola tetap berada dalam kendali tim. Yang ke-9, rotasi dan penempatan posisi. Rotasi pemain yang terstruktur memastikan setiap posisi di lapangan terisi dengan optimal. Biasanya pemain bola voli itu 6 orang, tapi ketika permainan itu sudah mepet, itu orang bisa asal dia sanggup menggabungkan keahlian teknis dan strategi yang mendukung pelatihan permainan. Dan yang terakhir penutup di sini, Bapak membuka sesi tanya jawab. Jika ada murid-murid Bapak sekalian yang ingin bertanya, silakan bertanya. Pak, oke, silakan. Berapa orang main Pak? Itu 6 orang, 10. Biasanya baru orang itu 10, 4 sama cadangan. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, Ya. berapa skor yang digunakan dalam permainan bola voli? Biasanya itu 25 satu set. Biasanya kalau di dalam pertandingan itu 2 set. Tapi kalau semifinal ke final itu 3 set kemenangan. Ada lagi yang bertanya? Pak, untuk manu ini tertuju pada waktu habis atau lebih ke set. Misalnya kalau bola kan 90 menit yang main. Kalau volley lebih ke set atau poin set atau waktu. Tergantung ya, karena ketika bola voli ini bermain di dalam liga itu bisa menyelesaikan melalui set. Tetapi kalau bermain voli di luar ruangan itu menyesuaikan lagi, kemudian itu bisa diganti di hari besok. Tapi ketika harinya bagus itu set menentukan. Jadi ada yang bertanya lagi? Pak, Ya. saya sih teknik dasar main bola voli. Nah, yang pertama itu tadi pasti, yang kedua spike, yang ketiga setter, passing atas, passing bawah ya. Gitu ya. Baik. Dan di sini teman-teman semua sudah memahami apa itu teknik dasar bermain bola voli. Jadi Bapak akhiri materi kita. Kalau jelas ya. Aku jelas. Biar
Bapak ingin memperlihatkan kepada kalian memberi video edukasi tentang permainan bola voli. Di sini Bapak menampilkan sedikit video edukasi tentang pasu bawah dan pasu atas. Jadi disimak. Fungsi dari kaki kanan di depan ini adalah untuk menguatkan tumbuhan kaki ketika mendaratkan pasang bawah. Tadi di video tersebut sudah menjelaskan bagaimana teknik tangan yang benar dan bagaimana teknik tangan yang salah. Jadi kalau benar itu tangan yang seperti ini kita menunjukkan tangan yang salah seperti ini. Kalau yang seperti ini salah, kenapa kayak ini salah? Karena ketika kita mendapatkan bola dari lawan, ketika kita passing itu karena rasa sangat sakit. Karena antara jari kanan dan jari kiri itu terbentur. Saya harap anak-anak pada hari ini sudah mengerti apa yang saya jelaskan di depan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dicerna dan bisa diimplementasikan nanti ke depannya.